Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Muhammadiyah yang akan mempresentasikan materi dengan topik refleksi geser. Untuk itu, dalam pemaparan kali ini kami membagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan, habis kita dijawab, dan sesi kesimpulan. Untuk itu langsung saja ke definisi refleksi geser. Refleksi geser merupakan salah satu jenis transformasi khusus yang terdiri dari komposisi translasi pada bidang sejajar dengan sumbu tertentu dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu tersebut. Selanjutnya, ketentuan atau komposisi dan sifat refleksi geser. Fakta-fakta dalam refleksi. 1. Hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Yang kedua, hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Yang ketiga, hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Dan yang kesimpulan dari ketiga hasil kali transformasi di atas kita dapat menggabungkannya seperti pada teorema berikut. Komposisi antara dua rotasi dengan sebuah pencerminan. Ini dibuktikan melalui dua kasus. Kasus 1, anggaplah rotasi PA, P, dan pencerminan MS adalah transformasi yang diketahui. Jika elemen S melalui A buat garis sehingga jika elemen S melalui A buat garis T sehingga sudut dari S ke T adalah menurut teorema 5.4, maka PA P sama dengan MT kali MS. Komposisi antara PA P dengan MS adalah PA sama dengan MT kali MS kali MS. MT dalam kurung MS kali MS, maka hasilnya itu MT. Bila komposisi yang dibentuk adalah MS kali PAP, maka kedudukan garis T terhadap S harus dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi, yaitu agar P kali A kali B sama dengan MT kali MS. Dengan demikian diperoleh MS kali P kali A kali B sama dengan MS kali dalam kurung MS kali MT sama dengan MS kali MS kali MT. Otomatis MS kali MS hilang, maka sisanya hanya MT. Kasus kedua, bagaimana jika A untuk kondisi ini kasusnya menjadi tak sederhana seperti pada kasus yang pertama. Kasus 1 itu dengan cara buat garis T melalui A tegak lurus S di B, garis R melalui A sehingga besar sudut dari T ke R menjadi menurut teorema 5.4 P kali A kali B NR kali MT, maka bentuk komposisi P kali A kali B dengan MS sebagai berikut. P kali A kali B kali MS sama dengan NR kali MT dikali MS kali masuk NR kali MT kali S, hasilnya MT kali lambda B. Karena B sama dengan T gabungan S, tegak lurus T atau dibuat melalui titik B buat garis B yang tegak lurus di R di C dan garis B yang tegak lurus di V juga melalui B. Menurut teorema 3.2 ada setengah putaran dengan pusat B sehingga lambda B sama dengan MV kali MV kali MV. Untuk lebih jelasnya kasus 1 dan kasus 2 teman-teman bisa lihat di file yang telah dibagikan untuk melihat ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di grafik yang di file yang sudah dibagikan. Selanjutnya, akibat dari kasus 1 dan 2 tadi, P dikali A kali B kali MS sama dengan NR kali lambda B, NR kali masuk MB kali MV sama dengan NR kali MB kali MV. Karena garis D dan R sejajar dan tegak lurus di BC, maka menurut teorema 4.3
6.2.3 lambda kali 2AB sama dengan MR kali MB. Jadi P kali A kali P kali ME sama dengan MR kali MB dikali MV sama dengan Y2 lambda 2AB kali MV. Di sini diketahui dari C sama dengan V gabungan R dan BC sejajar dengan V atau BC berimpit dengan V. Definisi 6.2 pemetaan lambda disebut refleksi geser apabila ada garis P dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar atau sejajar V sehingga lambda sama dengan lambda AB kali MV dengan V disebut sumbu refleksi geser. Untuk definisi dan kasus atau pembuktian sampai di sini. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan materi sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan tentang teorema-teorema dalam refleksi geser. Teorema 6.1 yang pertama, refleksi geser merupakan sebuah transformasi. Bukti. Untuk membuktikan teorema di atas dapat digunakan sifat-sifat komposisi dari transformasi lambda AB dan MV. Translasi lambda AB sudah dibuktikan merupakan transformasi. Demikian juga refleksi MV. Menurut teorema, komposisi transformasi juga transformasi jadi lambda sama dengan lambda AB kali MV, maka lambda adalah transformasi. Teorema 6.2 refleksi geser adalah sebuah isometri. Bukti. Teorema di atas dapat menggunakan definisi dari komposisi lambda AB kali MV untuk membuktikannya. Petunjuk yang pertama, periksa syarat subjektif dan injektif dari lambda AB kali MV tersebut. Sekarang perhatikan bahwa lambda adalah isometri. Karena lambda sama dengan lambda AB kali MV, maka apabila P dan Q adalah dua titik tertentu, tentukan peta-peta oleh lambda sama dengan lambda AB kali MV sebagai berikut. Lambda AB kali MV dikali P sama dengan lambda AB dikali MV P sama dengan P. Yang kedua, lambda AB kali MV kali Q sama dengan lambda AB dikali MV dikali Q sama dengan Q aksen. Misalnya MV dikali V sama dengan P aksen dan MV dikali Q sama dengan Q aksen. Akibatnya lambda AB dikali P aksen sama dengan P double aksen dan lambda AB dikali Q sama dengan Q double aksen. Karena MV isometri maka PQ sama dengan P aksen Q aksen. Dari dua hal itu kita peroleh PQ sama dengan P aksen Q aksen. Ini berarti bahwa lambda adalah isometri. Karena translasi merupakan isometri langsung dan pencerminan merupakan isometri lawan, maka komposisi lambda AB kali MV merupakan isometri lawan. Jadi lambda merupakan isometri lawan. Teorema 6.3 refleksi geser merupakan isometri lawan. Bukti bahwa komposisi atau rotasi P kali A kali Q dan pencerminan MS yaitu MS kali P kali A dikali Q atau PA dikali Q. MS jika A anggota himpunan S menghasilkan sebuah refleksi geser sehingga terbukti. Teorema 6.4 komposisi refleksi dengan rotasi yang pusatnya tidak pada garis yang dikomposisikan adalah refleksi geser. Teorema 6.5 jika ruas garis berarah
tidak tegak lurus terhadap garis yang diketahui, maka komposisi translasi AB dengan refleksi S adalah refleksi geser. Bukti, buat titik C kali S dan CD sama dengan AB bila E adalah titik tengah CD. Buah garis T melalui C, garis R melalui E masing-masing tegak lurus CD menurut teorema lambda AB sama dengan NR dikali NT, sehingga lambda AB dikali NS sama dengan NR dikali NT dikali NS sama dengan NR dikali NT sama dengan NS dikurang hasil NR dikali PA kali P kali A dikali Q, dengan Q adalah 2 kali ukuran sudut dari garis ke garis T. Menurut teorema 6.4, NR dikali P dikali A dikali Q adalah refleksi geser. Teorema 6.6, jika luas garis berarah AB tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi lambda AB dengan refleksi NS adalah pencerminan. Bukti, buat titik C pada S dan buat CD sama dengan AB bila M tegak tengah CD, buatlah garis R tegak lurus CD melalui E. Menurut teorema lambda AB sama dengan MR kali MS, sehingga diperoleh lambda AB kali MS sama dengan RB dikali MS dikali MS. Diperoleh hasil MR dikali MS kali MS sama dengan MR. Teorema 6.7, misal diketahui 3 buah garis RS dan T yang ketiganya tidak kongruen dan ketiganya sekaligus sejajar, maka komposisi refleksi terhadap ketiga garis itu adalah suatu refleksi geser. Bukti, andaikan komposisi tiga pencerminan tersebut adalah MR, MS, dan MT, ada 2 kasus yang dapat terjadi, yaitu ketiga garis tersebut tak ada dan sejajar dan 2 garis di antara ketiga garis tersebut sejajar. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Teman-teman bisa lihat soalnya di file yang dibalikan. Contoh soal 1, diketahui A sama dengan 2,3, B sama dengan 6,4, T sama dengan SY, dengan Y sama dengan 0, dan lambda AB kali MT. Tentukanlah lambda 1,2. Penyelesaian lambda diketahui dari lambda sama dengan 1,2, sehingga kita menggunakan rumus dan teorema yang sudah dibacakan tadi. Lambda 1,2 sama dengan lambda AB kali MT dikali lambda 1,2. Lambda AB kali MT kali 1,2, lambda AB sama dengan 1,2 sama dengan B kurang A tambah 1 dengan B kurang A kurang 2. 6 kurang 2 ditambah 1 sama dengan 4 dikurangi kali 3, 4 kali 3 dikurangi 2. 6 kurang 4 sama dengan 2 ditambah 1 tambah 7 kurang 2, maka hasilnya 5,5. Soal yang kedua, diketahui titik-titik A, B, P, dan Q di mana setiap 3 titik tidak ada yang kolinear. Apabila S sama dengan T, lukiskanlah P aksen sama dengan GAP MS kali P. Penyelesaian, P aksen sama dengan GAP MS kali P. Langkah-langkahnya, buatlah sketsa titik-titik yang diketahui serta buat garis sejajar T dan R yang tegak lurus dengan garis S untuk pencerminan GAB. Kita membuktikan dengan misalkan P yang mulai dari angka 0 sampai 1. P0 sama dengan MS kali P, P1 sama dengan MT kali P0 sama dengan MT kali MS kali P. Jadi P aksen sama dengan MT kali P sama dengan MR kali MT, MS kali P. Baik, demikian presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang belum paham, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya.
Kesimpulan, refleksi geser merupakan salah satu jenis transformasi khusus yang terdiri dari komposisi translasi pada bidang sejajar dengan suhu tertentu dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap suhu tersebut. Demikian saja presentasi dari kelompok kami.